kita kembali ke kisah murid yang diterpa badai yang kedua tadi yang kita bicarakan di awal. Keadaan mereka diterpa badai yang pertama, harusnya mereka tuh sudah belajar loh untuk mereka berdiri berdasarkan iman. Ini udah kedua kalinya nih. Tadi yang masalah 4.000 orang, Yesus tanya ke mereka, bilang, aku lagi tergerak hati untuk mereka karena kelaparan. Mereka nggak bertindak berdasarkan iman. Sekarang di hari yang sama lagi, Yesus mau mengajarkan mereka untuk bertindak dengan iman. Tetapi sayangnya masih di kali kedua mereka diterpa badai itu, mereka tetap panik dan mereka nggak bertindak berdasarkan iman. Iya ya, seringkali kita minta sama Tuhan sesuatu yang padahal Tuhan itu udah kasih kemampuan itu untuk kita. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 4 kan bilang iman kita yang mengalahkan dunia. Dan dia sudah memberkati kita dengan segala kuasa, otoritas Tuhan kasih untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa membangkitkan orang mati, melepaskan orang-orang dari kuasa jahat. Makanya Yakobus bilang apa? Lawanlah iblis, maka Iblis akan lari padamu. Tuhan sudah kasih kita ibaratnya kunci mobil. Jangan bilang, Tuhan aku mau naik mobil. Lah udah dikasih kunci mobilnya, tinggal dinyalain mesin aja, tinggal jalan gitu loh. Itulah yang sedang Yesus ajarkan sama murid-muridnya sampai bahkan di kali kedua mereka diterpa badai ini. Jadi kita kalau berdoa bukan lagi kayak minta sesuatu dari Tuhan, melainkan kita mengucap syukur karena kita udah diberikan kemampuan untuk mengatasi masalah itu. Dan kita juga mengklaim apa yang sudah Tuhan berikan sama kita. Yes, jadi itu yang perlu kita sadari saat ini. Ini yang dilakukan Petrus loh. Waktu di Kisah Rasul pasal 36, dia bertemu sama orang yang lagi lumpuh. Dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus berdirilah. Ingat, apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Kuasa untuk menyembuhkan itu sudah Yesus taruh ke dalam Petrus, ke dalam kamu, ke dalam aku, dan kita tinggal beroperasi di dalam kuasa yang Tuhan sudah berikan sama kita itu. Itulah kuasa di mana kita sudah menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa mengatasi segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Dari kisah yang kita belajar waktu murid diterpa badai ini, dan tadi kita juga udah tahu bahwa waktu kali pertama murid-murid diterpa badai yang ada Yesus di perahunya, Yesus mengajarkan bahwa firman itu akan diterpa oleh berbagai macam tantangan dari si iblis. Ini menunjukkan sama kita seperti ini. Waktu kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kita nggak bisa bilang bahwa kondisi kita aman, nyaman, itu adalah suatu indikasi bahwa kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Ini nggak ada masalah nih, it's fine, it's okay, berarti ini kehendak Tuhan kita sedang jalani. Oh enggak loh. Ternyata di Alkitab bilang, justru waktu kamu sedang mendengarkan firman Tuhan lalu kamu mau melakukan kehendak Tuhan itu, sama seperti murid-murid, mereka disuruh untuk pergi ke seberang, kehendak Yesus, mereka justru diterpa badai. Jadi kalau misalnya kita bilang keadaan kita baik-baik aja, fine-fine aja, justru itu indikasi kalau kita mungkin sedang tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Kenapa? Kita bukan lagi ancaman buat iblis, sehingga iblis nggak ada serang kita, tidak ada mengancam kita, tidak ada menindas kita. Ini buktinya. Di momen yang kedua ini, waktu murid-murid Yesus berangkat sendirian di dalam perahu, dalam Markus 6 ayat 48 bilang, mereka bersusah payah mendayung perahu mereka karena angin sakal. Kamu tahu nggak arti angin sakal itu apa? Angin ribut ya? Angin sakal itu dalam terjemahan aslinya atau terjemahan yang lebih mudah dimengerti, TSI, dibilang bahwa angin yang bertiup berlawanan arah dengan mereka. Yang artinya contoh, mereka pengen ke sini, ini perahu mereka, angin justru dari sini. Seolah-olah apa? Masalah yang diberikan iblis itu membuat supaya kamu kembali kepada posisimu yang semula. Makanya anginnya justru datang dari Allah, di mana Tuhan pengen mereka ke sana. Tapi justru angin tuh menerpa mereka dari situ. Makanya Alkitab bilang, mereka bersusah payah mendayung, tapi mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Kenapa? Karena angin itu berlawanan dengan mereka. Nah itu sebabnya kita tuh sangat penting banget untuk tahu bahwa kita ini sedang melakukan kehendak Tuhan apa enggak sih gitu. Karena waktu masalah datang, kita sadar kalau yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan, dan kita tahu masalah yang datang sama kita ini adalah bukan kesalahan kita, tetapi serangan dari iblis.
yang ingin apa? Kembali. Dia pengen murid-murid itu kembali ke arah mereka yang sebelumnya. Sadar nggak? Mereka tuh tinggal memutar balik arah perahu mereka, bahkan mereka nggak perlu mendayung perahu lagi. Mereka bisa kembali hanya dengan tiupan angin itu, kembali ke pelabuhan mereka yang semula. Seperti itulah masalah-masalah yang diberikan sama iblis waktu kamu pengen keluar dari lingkungan kita yang toksik. Seolah-olah kayak, tapi kayaknya lebih nyaman ya hidup di pekerjaan ini. Padahal pekerjaannya mungkin yang haram pekerjaan itu. Dan mungkin ada hubungan toksik yang kita sedang lakukan sekarang, tetapi waktu mau keluar dari itu sepertinya susah banget untuk keluar dari lingkungan toksik ini. Itu adalah tujuan iblis untuk apa? Supaya kamu tetap di dalam lingkungan toksikmu, di dalam pekerjaanmu yang jahat, dalam hubunganmu yang rusak. Dia nggak mau kamu bergerak dari situ. Makanya kita tuh harus membuang jauh-jauh statement going with the flow. Going with the flow ini yang benar-benar ditolak sama murid-murid Yesus. Kenapa? Again, mereka sampai berusaha payah loh. Mendayung untuk mendayung perahu itu ke arah yang Tuhan pengen. Padahal angin tuh lagi kenceng-kencengnya juga gitu. Ke arah mereka mau going with the flow, just let it go. Kita akan ditip kembali ke pelabuhannya kita kok. Kembali ke awal ya. Kembali ke awal. Going with the flow itu hanyalah untuk ikan yang mati. Kamu tahu nggak ikan yang hidup itu selalu apa? Dia selalu naik ke arah arus berlawanan. Dan itulah yang harus kita lakukan saat ini. Waktu ada masalah datang sama kita, ingat, masalah itu ingin buat kamu tetap di posisimu awal. Kalau kamu adalah ikan yang hidup, kamu pasti akan melawan arus itu. Kisah dan Babadai ini, kita sekarang kembali ke kisah di mana Petrus akhirnya berjalan di atas air. Itu adalah kisah pertama di mana Yesus ada di perahu itu. Ya. Waktu Petrus berjalan di atas air, sadar nggak? Dia itu sudah hampir sampai kepada Yesus baru dia tenggelam. Kok bisa ya? Karena gini, waktu dia mulai tenggelam, kata Alkitab, Yesus langsung menangkap tangannya. Artinya dia udah dekat banget kan? Yesus tinggal menangkap tangannya doang. Jadi yang kita lihat sekarang adalah seringkali kita sudah hampir sampai kepada tujuannya diinginkan oleh Allah. Tetapi kita mulai merasa hebat. Kita mulai merasa I don't need to look to God anymore. Karena apa? Alkitab bilang ketika Petrus melihat gelombang dan angin badai di sekitarnya, dia akhirnya mulai takut dan panik ya, mulai tenggelam. Seringkali waktu kita pikir kita udah mau sampai atau kita udah sampai kepada keberhasilannya, kita secara nggak sadar mulai mengalihkan pandangan kita bukan lagi dari Yesus, tapi kepada sekitarnya kita. Kita merasa kita udah nggak perlu lagi melihat Yesus. Kita kayak udah nggak butuh Tuhan lah gitu. Kayak nggak butuh Tuhan. Jadi sebenarnya kehidupan kita tuh sama seperti Petrus. Mudah sekali orang yang sedang jatuh atau sedang kesulitan itu akhirnya meminta pertolongan Tuhan. Daripada orang yang sedang diberkati, sedang sukses-suksesnya, itu justru banyak yang meninggalkan Tuhan. Makanya kamu lihat Daud. Daud itu sebelum dia menjadi raja itu benar panutan banget. Dia selalu datang sama Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan. Tapi lihat, waktu dia berhasil, kerajaannya berhasil luar biasa. Dia seperti orang malas-malasan, mabuk. Dan akhirnya dia terjerat sama apa? Perzinahan ya. Yes. Dan justru tantangan yang lebih berbahaya itu adalah bukan kehancuran, bukan sakit penyakit, bukan kejatuhan, tetapi keberhasilannya. Itu lebih berbahaya. Dan yang terakhir kita belajar adalah sebelum Petrus bisa merasakan mujizat, dia memberanikan dirinya keluar dari perahu. Kalau dia nggak mau dirinya keluar dari perahu itu, mujizat nggak akan pernah terjadi buat dia. Hanya 2 orang yang dicatat Alkitab yang berjalan di atas air, Yesus dan Petrus. Sepanjang Alkitab kamu tidak menemukan lagi ada orang yang berjalan di atas air. So kita mau seperti Petrus, kita harus step out dari perahu yang kita pikir selama ini aman dari badai. Kita harus step out dan mengarah kepada Tuhan. Jangan kita merasa tenang dan aman dalam zona nyamannya kita. Kita pikir nih udah aman lah. Aku nggak perlu lah kayak terlalu ngikut-ngikut Tuhan lah, nggak perlu lah kayak gitu. Padahal kata Alkitab,
perahu yang sedang ditumpangi Petrus dan murid-muridnya ini sedang dalam keadaan tenggelam. Air-air udah masuk kata Alkitab. Jadi sebenarnya yang kita pikir safety zone-nya kita, safe zone-nya kita itu sebenarnya udah nggak safe lagi. Dan kita hanya bisa safe waktu kita datang kepada Tuhan. Dan benar aja, ketika Yesus akhirnya datang kepada mereka di perahu, tiba mereka sudah sampai di tujuan. Tiba-tiba instan mereka mempersingkat perjalanan itu, akhirnya sampai kepada tujuan. So, kalau kita mau cari safety zone, kita datang kepada Tuhan. Bukan kita ke safety zone kekayaannya kita, investasi kita, bisnis kita. Udah aman, ntar masalah Tuhan belakangan. Itu juga sedang dalam keadaan tenggelam. So kita harus menuju kepada Tuhan yang adalah gunung, batu, dan kota perlindungannya kita. Ada amin? Amin.